wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang saya hormati Ketua K3S Kecamatan Penajam, Ketua KKG Pendidikan Agama Islam Kabupaten Penajam Pasir Utara beserta pengurus, Ketua KKG Pendidikan Agama Islam Kecamatan Penajam beserta pengurus, Bapak Ibu guru, serta anak-anak yang sangat Ibu sayangi. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Anak-anak yang berbahagia, tentunya di bulan suci Ramadan ini seperti biasa kita mengadakan kegiatan rutinitas, yaitu kegiatan pesantren kilat. Namun pada kesempatan ini karena masih masa pandemi, jadi kegiatan pesantren kilat diadakan secara daring. Dan insya Allah kegiatan pesantren kilat ini akan dilaksanakan selama 3 hari. Dan di sini saya selaku pengawas pendidikan agama Islam sangat mendukung sekali kegiatan pesantren kilat ini, walaupun hanya dilakukan secara daring. Dan anak-anak semua, Ibu berpesan ikutilah kegiatan pesantren kilat ini dengan baik, dengan semangat, dan tentunya ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru nantinya bisa berguna bagi kehidupan anak-anak semua kelak. Dan untuk itu anak-anak selamat mengikuti kegiatan pesantren kilat ini. Semoga niat baik kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibu ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta pesantren kilat Ramadan 1442 Hijriah. Kita memasuki kegiatan di hari yang ketiga, yaitu di hari yang terakhir. Setelah kemarin pada hari Senin kalian telah mempelajari materi peskil mulai dari akidah, mulai tarikh. Lalu kemarin pada hari Selasa kalian mempelajari ibadah dan akhlak. Hari ini kalian akan mempelajari tentang Quran, hadis, dan hikmah Ramadan. Untuk kesempatan kali ini Pak Sidik, saya namanya Pak Sidik Purnomo, berasal dari Sepaku. Kita akan sama-sama belajar tentang Quran dan hadis terkait ibadah puasa. Namun sebelum dilanjutkan ya, Pak Sidik berpesan, kalau kalian belum mengeklik subscribe di video ini, silakan diklik di bawah sana. Silakan di bawah kalau ada tulisan subscribe, silakan diklik terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan. Kita masuk pada materi Quran dan hadis pada kegiatan pesantren kilat Ramadan 1442 Hijriah untuk sekolah dasar se-Kabupaten Penajam Pasir Utara. Anak-anak yang berbahagia, kalian sudah beberapa hari ini apakah puasa terus? Kalau kalian ada yang bolong, sekali itu aja bolongnya, dilanjutkan terus berpuasa ya. Kita akan masukin materinya, ya. Di sini kalian akan mempelajari sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini sangat terkenal sekali untuk kegiatan di bulan Ramadan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu shadaqallahul adzim. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat berapa anak? 183, yang artinya kurang lebih adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah mengikuti orang-orang yang terdahulu, Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya, Nabi Daud, Nabi Ibrahim dan sebagainya, yaitu melaksanakan puasa agar kita bertakwa. Kok kita harus bertakwa? Kenapa, Pak Sidik? Kita akan melihat nanti ya, apa yang dimaksud dengan takwa dan apa keutamaan dari kita melakukan kita bersikap takwa. Baik ya. Segala sesuatu anak-anak memiliki ciri-ciri. Kita tadi belajar menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa? Untuk kesempatan kali ini, sebelumnya Pak Guru akan sedikit memberikan kalian tentang arti sebuah ciri-ciri. Di sini ada beberapa ciri-ciri ya. Coba sekarang Pak Guru akan tampilkan. Yang pertama adalah gambar ini. Coba dari ciri-ciri ini kira-kira Pak Guru ingin menampilkan tentang apa? Coba lihat itu. Diperhatikan gambarnya. Yaitu sudah, kalau yang sudah bisa menebak diam saja dulu ya. Yang kedua adalah ciri-ciri ini. Coba ini untuk menggambarkan satu hal. Nah, ketika kalian mendapat ciri-ciri ini, Pak Guru yakin, Pak Sidik yakin kalian sudah tahu apa itu. Itu adalah Naruto. Baik, untuk kesempatan yang kedua silakan kalian tebak arti sebuah ciri-ciri. Ini udah. Lalu ini. Baik ya. Sudah tahu? Nah, sudah ada yang tahu. Silakan tebak. 1, 2, 3 apa? Iya. Ini adalah game Mobile Legends. Kenapa Pak Sidik menyampaikan tentang ciri-ciri seperti ini? Tadi Pak Sidik menyampaikan sedikit tentang sebuah ciri-ciri tentang Naruto tadi. Di mana itu? Coba kalian perhatikan. Tadi Pak Guru hanya menampilkan tanda ini aja. Tapi kalian mungkin sudah tahu. Tanda ini rambut, ini mata. Kalau kalian tahu itu Naruto. Begitu juga yang kedua hal ini. Kenapa? Untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang arti kata bertakwa. Tentu takwa juga ada ciri-cirinya, sama seperti Naruto, sama seperti game Mobile Legends. Lah, apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Mari kita bahas bersama-sama. Di sini ada sebuah ayat ya. Quran surat Ali Imran ayat 133 dan ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Untuk ayat ini mungkin kalian begitu paham, kita akan masuk ke terjemahnya. Ayat yang ke-133 mengatakan, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Coba, ingin nggak kalian disediakan surga, lalu dikasih ampunan dan disediakan surga? Untuk siapa? Orang yang bertakwa. Lalu Allah mengatakan, siapakah orang yang bertakwa itu? Yang pertama, tuh perhatikan yang berwarna merah, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Coba. Satu ciri orang yang bertakwa adalah selalu bersedekah, menafkahkan hartanya. Nggak punya uang, tetap bersedekah. Nggak punya uang 1% pun, senyum. Nggak punya hal yang bisa bahagiakan orang lain. Itu namanya menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kita baru nggak enak, nggak punya apa-apa, sedekah.
Kalau punya uang, sedekah tiap hari. Yang kedua, orang-orang yang menahan amarahnya, yang menahan dari marah. Bisa menahan marah, dihina sama temannya, diejek sama temannya, marah. Ketika kita mudah marah, maka kita akan sulit menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah orang yang menahan, yang memaafkan kesalahan orang lain. Yang berwarna kuning ya, memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? 3 hal ini Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Ini adalah orang yang ini termasuk orang yang berbuat kebaikan. Nggak punya uang sedikit banyak ataupun punya banyak, nafkahkan, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, nahan amarah, tahan amarahnya, tahan dan tahan ketika kita ingin marah. Marah itu gampang, tinggal mukul ngomong nggak karu-karuan, warnanya merah, lalu ngomong nggak karu-karuan, marah. Tapi menahan marah lebih bagus, yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang. Siapa di sini yang nggak pernah berbuat salah? Semuanya pernah berbuat salah, tapi kita yang paling baik adalah memaafkan. Kenapa? Ketika kita dimaafkan oleh orang lain juga rasa enak, senang dan sebagainya. Oleh karena itu, buatlah senang orang lain dengan memaafkan kesalahannya. Biarkan kesalahannya dia itu Allah yang akan memberi balasan, ataupun bahkan Allah akan memberikan ampunan. Itu ya. Yang ketiga adalah apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka mereka ingat Allah lalu memohon ampun. Ingat, ketika berbuat kesalahan dia akan memohon ampun. Ada 4 ciri. Yang pertama, suka menafkahkan harta. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan orang lain. Yang keempat adalah ketika berbuat salah, bertaubat kepada Allah. Itu. Dan lalu di akhir ayat Allah mengatakan, ayat yang ke-136, mereka itulah balasan, ialah ampunan dari Tuhan mereka, surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Sedang mereka kardil. Itulah sebaik-baik pahala orang yang berbuat amal. Coba perhatikan. 4 perbuatan ini dikatakan oleh Allah sebaik-baik perbuatan amal. 1 apa? Bernafkahkan atau bersedekah ketika mampu maupun sempit. 2 apa? Menahan amarah. Yang ketiga apa? Memaafkan orang lain. Yang keempat apa? Ketika berbuat suatu kejahatan, keburukan, kejahatan, perbuatan maksiat, ingat Allah dan bertobat, tidak mengulangi lagi. Itulah yang dimaksud dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu gimana tadi Pak Guru ulangi? Pertama, suka bersedekah. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, bila berbuat keji, segera bertaubat. Dosa bertobat. Oh ya, yang ketiga ya, anak-anak ya, memaafkan ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Maafkan aja. Itu. Nah, sekarang ketika ada seseorang yang suka bersedekah, memaafkan orang lain, tapi suka marah-marah, apakah termasuk orang yang bertakwa? Tidak berarti. Lalu ada orang suka maafkan orang, suka menahan amarahnya, tapi nggak pernah bersedekah, apakah termasuk orang yang bertakwa? Tidak. Atau ada orang yang suka bersedekah, suka menahan amarah, memaafkan orang lain, tetapi dia selalu berbuat maksiat terus, apakah orang bertakwa? Tidak. Jadi 4-empatnya harus bergabung jadi satu dalam diri seorang muslim atau orang yang beriman, sehingga kita disebut sebagai orang yang bertakwa. Coba perhatikan gambar ini anak-anak ya. Di sini ada sebuah gambar. Apa ini? Sebuah gambar. Gambar apa ini? Apa? Gajah. Mau dibilang gajah, nggak ada belalainya. Mau dibilang gajah, kok kayak gorila. Mau dibilang gorila, nggak ada kakinya, nggak ada bulunya. Telinganya lebar. Itulah ketika kita memiliki ciri-ciri tertentu, lalu ciri-ciri yang lainnya tidak ada, maka sesuatu itu akan terlihat aneh, tidak jelas. Sama seperti ini tadi. Ketika salah satu dari ini tidak muncul ciri-cirinya, maka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Baik, itulah anak-anak ya.
Untuk kegiatan kita kali ini materi tentang Quran dan hadis. Ini tentang Quran. Yang selanjutnya ada sebuah hadis yang ingin Pak Guru sampaikan di sini adalah terkait dengan menjadi bertakwa di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan hal itu sudah tidak mungkin, maka di bulan yang lain sudah tidak mungkin. Kenapa? Karena bulan yang paling memungkinkan hal itu terjadi ada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah memberikan contoh. Ketika di bulan Ramadan sedekah, bantu, kasih jajan, kasih ini bagi teman-temannya. Atau ketika dimarahin, apakah Rasulullah marah? Enggak. Ketika berbuat salah, apakah Rasulullah langsung enggak? Segera minta maaf. Semua nabi, semua utusan Allah pernah berbuat salah. Ada yang pernah berbuat salah dan langsung memohon ampunan kepada Allah. Jadi ada 4 hal ya anak-anak ya, diperhatikan hal itu. Baik, pada kesempatan kali ini ada satu hadis yang ingin Pak Guru sampaikan tentang takwa, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillah haitsuma kunta wattabi sayyi'atal hasanatal tamhuha wa khaliqun nas bi khulqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaklah setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah dengan orang-orang yang baik. Perhatikan itu. Samakah? Sama kan dengan Quran tadi? Ya, artinya adalah ketika kita berbuat jelek, ganti dengan perbuatan baik. Ketika kita bergaul dengan teman-teman kita yang baik, keluar, carilah teman-teman yang bagus. Kenapa? Ketika teman-teman kita jelek, perbuatannya jelek, mohon maaf, mungkin suka narkoba, suka melakukan hal-hal yang buruk, kita kuat menahan, bisa membendung, tapi suatu ketika kita terus-menerus berada di situ akan jebol juga kita. Oleh karena itu, pilihlah teman yang baik. Pada kesempatan kali ini, materi Quran, materi hadis menyebutkan tentang ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, suka bersedekah. Yang kedua, suka memaafkan orang lain. Yang ketiga, tidak mudah marah. Yang keempat adalah ketika berbuat salah, ingat Allah, taubat, dan tidak mengulangi. Ketika kita mengulangi, kata Rasulullah di dalam hadis ini apa katanya? Ketika kita melakukan kejelekan, ganti dengan kebaikan. Kenapa? Supaya keburukan kita itu bisa terhapus, terganti. Lalu ingat, ketika sudah terjadi apa yang kita lakukan? Pindah kepada teman-teman yang baik. Itulah anak-anak ya, kesempatan kali ini Quran hadis yang dapat Pak Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi nanti pada materi hikmah puasa bersama Pak Sidik lagi. Namun sebelum Pak Guru tutup, jangan lupa di bawah ketika belum di subscribe, kalian harus segera klik subscribe ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru di sini sudah membuat materi. Semoga bermanfaat bagi beliau, juga bermanfaat bagi kalian, juga bermanfaat pada orang-orang yang menonton YouTube ini. Itu dulu dari Pak Sidik. Pak Sidik mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan melaksanakan peskil di hari yang terakhir ini. Jangan lupa nanti diselesaikan sampai akhir. Di pertemuan terakhir nanti Pak Guru akan menyampaikan hal-hal terakhir. Mungkin ada kuis atau ada hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa ya, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.